Di situ kita semuanya juga harus disadarkan bahwa dengan bertambahnya ulang tahun, setiap tahun itu ada 2 ulang tahun kalender dan juga ulang tahun kelahiran kita. Dengan bertambahnya ulang tahun, itu berarti sisa kehidupan kita di bumi ini juga makin berkurang. Bahkan Alkitab katakan usia manusia 70, kalau kuat 80, lebihnya bonus. Jangan stres ngeliatin saya itu ayat Alkitab. Mazmur 90 ayat 10. Kemudian Tuhan katakan apa? Alkitab katakan apa? Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian, supaya aku bertindak apa? Bijaksana. Nah, apa sih? Kita mau ngapain coba? Di sisa kehidupan ini? Apa yang kita kejar? Shalom Bapak Ibu, saya mengucap syukur bahwa setiap hari kalau kita bangun pagi, berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup. Dan kalau kita masih bernafas, berarti hidup kita diminta sama Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, tidak tahukah hidupmu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, dan hidupmu bukan punya kamu lagi. Dan itu harusnya mendengung di dalam telinga kita setiap hari, bahwa kalau kita hidup ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi hidup ini untuk menjalankan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini setiap hari. Kalau kita bicara soal kesempatan, itu berarti kesempatan itu waktunya pun sangat terbatas di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya hargai waktu kita, hargai setiap hari apa yang Tuhan mau tetapkan dalam hidup kita, ya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami percaya firman itu menopang hidup manusia, dan kami percaya firman itu memerdekakan hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Di tanggal 31 Desember kemarin, seperti biasa, kalau saya tidak ada pelayanan, saya mengundang keluarga sama teman-teman dekat untuk ke rumah. Dan biasanya kita makan malam, terus kemudian kita pastinya akan ibadah singkat, dan kemudian perjamuan kudus, kita masuk ke dalam tahun yang baru. Di jam 7 malam, lagi makan malam, ada seorang teman saya yang dapat telepon dari adiknya. Dan waktu dia dapat telepon dari adiknya itu, dia bicaranya cukup keras karena dia kaget. Dan kami semuanya terdiam di dalam ruangan itu melihat dia, karena kabarnya adalah papanya dia baru saja meninggal, dipanggil pulang Tuhan persis tanggal 31 itu. Jadi rupanya adiknya mau bangunkan papanya dan lagi tidur sore, dan sudah dipanggil pulang Tuhan kena serangan jantung di tidurnya. Papanya tidak diberikan izin sama Tuhan untuk melihat 2026. Papanya tugasnya selesai di muka bumi ini. Dia 2026-nya dia ada di hadirat Tuhan. Saya nggak pernah lupa teman saya itu, dia langsung pergi pastinya, dia tidak bersama kami lah. Kita semuanya jadinya berduka juga di rumah itu. Dan dia pada malam hari dia bilang, waktu saya lagi mandikan jenazah papa saya itu, saya mendengar petasan di luar. Orang merayakan tahun baru, orang banyak yang berpesta-pesta di luar, sementara dia lagi lihat tubuh jenazah papanya. Di situ kita semuanya juga harus disadarkan bahwa dengan bertambahnya ulang tahun, setiap tahun itu ada 2 ulang tahun kalender dan juga ulang tahun kelahiran kita. Dengan bertambahnya ulang tahun, itu berarti sisa kehidupan kita di bumi ini juga makin berkurang. Bahkan Alkitab katakan usia manusia 70, kalau kuat 80, lebihnya bonus. Jangan stres ngeliatin saya itu ayat Alkitab. Mazmur 90 ayat 10.
Kemudian Tuhan katakan apa? Alkitab katakan apa? Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian, supaya aku bertindak apa? Bijaksana. Nah, apa sih? Kita mau ngapain coba? Di sisa kehidupan ini. Apa yang kita kejar? Apa yang kita lakukan setiap hari itu menentukan langkah hidup kita. Apa yang kita mengerti firman Tuhan ajarkan, itu justru yang membuat kelegaan dan kepuasan dalam hidup ini. Jadi yang perlu kita pahami juga adalah dengan diberikan kita izin untuk lihat tahun ini, gunakan hidup kita sebaik-baiknya dan tanya sama Tuhan, apalagi Tuhan yang aku harus lakukan di tahun ini supaya aku jadi berkat buat orang lain, jadi berkat buat hidup ini, jadi berkat buat keluargaku, karena semuanya nggak kebetulan di dalam Tuhan. Nah, dengan berjalannya waktu lagi, kita juga pastinya juga harus sadar, kita ini siapa di dalam Tuhan. Kita kemudian lagi lihat apa di depan kita. Tuhan itu apa dalam hidup saya? Tuhan itu siapa, pribadi apa dalam hidup saya? Seringkali tanpa kita sadari, kita masuk ke tempat seperti ini, di dalam sebuah gedung gereja seperti begini. Kita nggak sadar, kita memperlakukan Tuhan itu seperti kita masuk ke dalam sebuah kasino. Mungkin kita nggak pernah ke kasino, mungkin kita juga nggak tahu kasino seperti apa, kecuali orang yang dulunya pernah berjudi. Kasino itu tempat di mana ketika kita masuk ke dalamnya, kita berharap dengan memberikan sedikit atau mengorbankan sesuatu, kita mendapatkan lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Tanpa kita sadari, kita lakukan hal yang sama kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, kita tidak sadar akhirnya bahwa kita ini adalah orang Kristen, bukan sekedar orang yang disebut orang beragama Kristen. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang agama Kristen ya agama lah. Di dunia ini semua orang memiliki sebuah predikat, memiliki sebuah status, sebuah identitas yang diberikan sama pemerintah, orang lain dan lain sebagainya, yaitu adalah sebuah agama. Kenapa agama itu ada? Karena agama adalah sesuatu kepercayaan yang dilembagakan, namanya agama. Nah, dari semua agama yang ada di dalam dunia ini, seharusnya kita bangga bahwa kekristenan itu sebenarnya bukan agama. Sebenarnya itu hanya sebutan, itu adalah sebuah, bisa juga dikatakan itu stigma atau predikat atau sebuah status yang ditetapkan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Itu ditetapkan. Makanya di awal waktu orang-orang itu mulai percaya sama Yesus di Alkitab, mereka itu disebutnya sekte, Bapak Ibu. Bahkan ada yang dikatakan kalau di sejarah itu sekte Nazaret gitu. Orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Nah, orang-orang yang menjadi pengikut Yesus ini menjungkir balikan dunia dengan Injil, dan mereka kasih tunjuk sama orang semua yang mencibir mereka, karena Kristen itu adalah kata ejekan di awal. Kristen kamu, pengikut Yesus kamu gitu. Itu ejekan awalnya. Mereka buktikan kepada dunia bahwa pengikut Yesus yang sejati adalah seperti mereka. Kita tarik lagi lebih dalam supaya kita mengerti identitas kita di dalam Kristus Yesus. Waktu kita menerima Dia sebagai juru selamat, ingat ada kata terima. Makanya semua kita ngomongin, seringkali yang kita omongin, seringkali yang kita bicarakan, seringkali yang kita ditetapkan atau dikasih tahu sama orang itu karena saking seringnya kita udah gak hidupi. Kamu tuh anak Tuhan loh, amin gitu. Tapi kita masuk sini keluar sini, nggak ngerti juga tuh anak maksudnya apa. Besoknya stres lagi kan. Kamu tuh orang Kristen, amin. Tapi kita nggak ngerti kekristenan apa. Orang Kristen adalah pengikut Yesus. Oke? Pengikut Yesus itu kalau kita nggak dalami, kita nggak ngerti siapa kita di dalam Dia, ngawur pasti kita. Ngawur hidupnya. Karena akhirnya kita terjebak di dalam ritual-ritual agamawi. Salah? Enggak. Tapi tidak memerdekakan hidup. Kenapa? Karena hanya kebenaran firman yang memerdekakan hidup.
ketika sebuah kepercayaan dilembagakan, itu disebut agama. Kita kerucutkan lagi ya. Agama Kristen di dalamnya itu timbullah yang namanya pertengkaran lah di dalamnya, pertengkaran doktrin lah. Waktu pertengkaran doktrin terjadi, timbul yang namanya denominasi. Banyak. Nah, denominasi dilembagakan lagi jadi sinode toh. Nah, di dalamnya banyak sekali tata-tata ibadah, ritual-ritual yang dilakukan. Saya udah kenyang lah sama ritual-ritual. 28 tahun saya pelayanan mimbar, masuk ke ribuan gereja di mana-mana. Ada yang berlutut sebelum firman, ada yang mic-nya nancep di sini. Kalau ngomong harus begini. Terus jemaatnya nggak boleh ketawa. Jadi kalau mereka ketawa, mereka harus tahan di dalam hati. Jadi kalau dari atas mimbar ya lucu mukanya gini. Ketawanya ditahan. Nggak boleh, kenapa? Nggak boleh berisik, nggak boleh ada suara di gerejanya. Drum nggak ada di gerejanya. Setelah turun nanti mereka bilang, Pak tadi kami ketawa loh Pak dalam hati Pak. Tapi nggak boleh berisik Pak di sini Pak. Macam-macam. Nah, tugas kita untuk lihat semua ini apa? Hormati agama Kristen, hormati denominasi, hormati sinode, hormati tata ibadah yang beragam-ragam. Tapi jangan pernah dikultuskan, jangan pernah disembah, jangan pernah itu merupakan sebuah ajang daripada sebuah kebenaran yang kita cari memerdekakan. Kalau nggak stres kita, yang dikejar Yesusnya. Karena identitas yang dia berikan kepada saudara sama saya begitu dalam, ketika dimengerti itu memerdekakan hidup. Ketika tidak dimengerti, didistorsi sama iblis, yang terjadi orang stres. Makanya banyak orang yang saya jumpai selama puluhan tahun ini amen-amen aja kalau dikasih tahu, tapi kembali lagi nanti hidupnya seperti itu. Karena apa? Nggak dimengerti. Makanya sesuatu yang tidak dimengerti jadi kebodohan. Coba lihat 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Firman Tuhan bilang begini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Secara rohani. Jadi sesuatu yang tidak dipahami, narasi daripada ayat ini adalah itu sesuatu yang tidak dipahami jadi kebodohan. Saya nggak ngerti dunia lukisan. Bagi saya dunia lukisan itu, kalau ada lukisan waktu itu teman saya bilang lukisannya 1M, bagi saya kebodohan. Saya bilang gini, lukisan kayak begitu kok harganya 1M ya, saya bilang gitu. Karena kebodohan, karena saya nggak paham. Teman saya bilang begini, loh Bill, itu tuh ada maknanya Bill, itu setiap goresan-goresan tuh ada maknanya, kamu lihat lebih dalam lagi. Saya lihat lebih dalam lagi ya, saya pusing lah kepala saya. Karena saya nggak ngerti dunia lukisan. Firman Tuhan begitu. Firman Tuhan ketika tidak dimengerti jadi kebodohan. Kenapa? Apalagi ya, dengan kondisi firman Tuhan itu adalah paradoks. Paradoks artinya bertentangan sama logika manusia. Nih ya, saya kasih sesuatu yang sangat sederhana. Kristen itu adalah pengikut Yesus lah. Orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Sederhana sekali. Nah, orang agamawi ya. Jadi agama yang dilakukan apa? Dia lakukan ritual untuk mencari jawaban atau mengejar Tuhannya dia dengan harapan, keinginan, kebutuhan dia dijawab sama Tuhan yang dia sembah. Itu agama. Saya ulang ya. Dia lakukan ritual dan kepercayaan dia, apa yang dia pahami mungkin dari kecil, mungkin diajarkan seperti begitu, dia lakukan berharap bahwa Tuhannya itu menjawab dia. Ketika tidak dijawab, dia mulai bertanya di dalam pikirannya, aku lakukan apa yang salah? Apakah ritualku kurang? Apakah doaku kurang? Apakah persembahan pengorbananku kepada Tuhanku itu kurang? Dia datang kepada Tuhannya dengan posisi ketakutan, dan ketika nanti ada sesuatu yang jelek-jelek terjadi dalam hidupnya, dia mulai salahkan dirinya. Itu sih makanya karena aku tidak korbanin kepada Tuhanku, misalnya.
Itu agama. Semuanya performance based. Semuanya apa yang harus aku lakukan itu menentukan nanti masa depanku. Kepada Tuhannya maksudnya. Masa depan dia bersama dengan Tuhannya dia. Kekristenan nggak pernah ngajarin gitu. Orang Kristen adalah pengikut Yesus. Balita ya, baru lahir. Manusia tuh setiap musim ada sesuatu yang dia harus pegang, karena membuat dirinya nyaman. Balita dia akan cari jari daripada orang tuanya. Biasanya kalau bayi itu suka pegangin jarinya orang tua. Masuk ke anak kecil, dia yang dia suka, yang dia genggam erat-erat, itu mainan. Masuk ke usia remaja, mungkin hari ini yang dia genggam HP-nya dia. Masuk ke dalam jenjang pemuda gitu ya, yang dia pegang mungkin tangan pacar. Masuk ke dalam jenjang mahasiswa, yang dia kejar, dia pegang, yang merasa dia aman adalah dia pegang yang namanya ijazahnya. Dia masuk ke dalam dunia atau masa pernikahan, yang dia pegang erat-erat tangan pasangannya. Itu membuat dia aman di musim itu. Dia masuk ke dalam sebuah karir, sebuah usaha, yang dia pegang adalah tangga karir. Dan waktu dia masuk ke dalam dunia pensiun, yang dia pegang mungkin alat berkebun, stick golf, sesuatu yang dia harus pegang lah. Masuk ke dalam lansia, yang membuat dia aman kalau dia pegang tongkat mungkin. Di setiap musim, manusia mencari apa yang menjadi ketenangan bagi dirinya. Dan manusia tidak sadar bahwa ada satu tangan yang tidak pernah melepaskan dia. Tangan itu adalah tangan Yesus. Dan tangan yang perkasa itu adalah tangan yang mengatakan, kamu adalah pengikut saya. Makanya dia katakan kepada murid-muridnya, follow me, ikut aku. Itu kekristenan. Ikut dia. Hebatnya adalah ketika kita ikut dia, beberapa kali dia akan bilang gini, nak, bentar lagi kita akan lewatin lembah kekelaman. Sabar ya nak, ingat ya, kamu megang tangan saya loh. Dan selama kita lagi lewatin, kamu belajar ya nak, kamu belajar, karena ini jadi sekolah kehidupan buat kamu. Kita masuk nih ke lembah kekelaman. Wah, kita berteriak, Tuhan gak enak Tuhan. Tenang, belajar, jalan sama saya. Ingat, tanganku gak pernah melepaskanmu. Jalan sama dia. Kita jatuh di situ. Waktu kita jatuh, ditinggalin sama dia, nggak pernah. Kuk yang kupasang ringan, itu dalam artinya. Saya nggak punya waktu untuk jelasin itu. Itu dalam artinya, dalamnya luar biasa. Dia pegang tangan kita. Waktu kita jatuh, ada dua suara dalam pikiran kita. Suara pertama katakan begini, bodoh kamu, nggak layak kamu di hadapan Tuhan, bebel kamu, masa lalu kamu tuh tetap menjadi bagian dari hidup kamu. Lihat tuh, kamu jatuh lagi ke tempat yang sama. Itu suara iblis. There is no condemnation. Tidak ada penuduhan, penghakiman, penghukuman di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Selesai di kayu salib. Selesai. Suara yang berikutnya, suara yang kedua ngomong begini, nak, naik, ayo berdiri nak, berdiri. Jangan lakukan lagi ya nak, fokus sama aku. Kalau kamu lakukan itu lagi, bahaya buat kamu nak, bahaya buat kamu. Suara yang lembut itu mengatakan, aku tetap di sini loh, aku nggak tinggalin kamu loh, aku sayang loh sama kamu. Kasihku nggak berkesudahan. Ayo nak, ayo bangun nak, bangun. Itu suara Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan, conviction. Iblis itu menuduh. Jadi bayangin ya, kita lagi lewatin lembah kekelaman, lagi sekolah kehidupan, kita jatuh, tangannya nggak pernah lepasin kita. Orang agamawi akan ngomong gini, aku nggak layak pak di hadapan Tuhan. Tuhan murka pak sama saya pak. Tuhan marah sama saya pak. Lihat nih buktinya pak. Keluarga saya jadi begini, saya jadi begini. Dia salahin Tuhan karena dia tidak lakukan sesuatu, Tuhan hukum dia. Nggak ada bapak ibu. Nggak ada kayak gitu-gitu. Kita tarik lagi lebih dalam. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat,
hukuman dosa hilang, dihapus sama dia. Apa hukuman dosa? Kematian, maut. Ujungnya neraka. Neraka diciptakan buat kita, bukan. Neraka diciptakan buat iblis, bukan buat manusia. Tapi manusia ketika tidak mau menerima dia, memilih untuk ikut sama iblis masuk ke sana. Tuhan nggak gitu. Tuhan nggak ciptakan neraka buat manusia, nggak ada ayatnya. Udah ya. Waktu itu terjadi, hukuman dosa hilang toh. Nah, hari ini yang perlu kita pahami, kuasa dosa masih ada. Karena yang ditebus di kayu salib adalah saudara sama saya, bukan buminya. Karena kuasa dosa masih ada, itu makanya masih ada penyakit, masih ada kecelakaan, masih ada kejahatan dalam dunia ini. Ketika hal-hal itu terjadi sama kita misalnya, itu bukan karena Tuhan hukum kita. Gak ada, itu pengertian yang sangat salah. Alkitab gak pernah ngajarin gitu. Agama ajarin itu, kekristenan gak pernah ajarin gitu. Itu bukan Injil. Nah, kalau kita ngerti ini dengan benar, ya, hukuman dosa sudah dihapus, kuasa dosanya masih ada. Kita masih ada di dalam hadirat dosa nih dalam dunia ini. Nanti proses yang terakhir, yang namanya kita dimuliakan sama-sama Tuhan, itu hadirat dosa sudah tidak ada. Bahkan hari itu kita dikasih tubuh kemuliaan toh, nggak ada lagi penyakit, nggak akan ada lagi air mata. Itu nanti. Nah, selama kuasa dosanya masih ada, kita harusnya tenang karena hukuman dosanya sudah dihapus sama Tuhan. Karena kuasa dosanya masih ada, itu namanya sekolah kehidupan. Kita pembaharuan budi setiap hari, sekolah kehidupan setiap hari sampai Yesus datang. Itu loh. Jadi nikmat banget sebenarnya jadi pengikut Yesus itu. Kita jatuh dipegang, ditarik sama dia. Udah, yuk, ayo. Dirangkul sama dia. Kuk yang kupasang ringan. Udah, ayo ikut aku. Itu lewatin lembah kekelaman loh. Lagi sekolah kehidupan loh itu. Terus akhirnya lewat. Terus dia bilang gini, coba kamu lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang, kita bilang gini, wow, kok bisa ya aku lewatin itu proses yang berat itu? Tuhan bilang gini, kan sama aku lewatnya. Kan bukan kuat dan gagah kamu. Itu sebabnya orang agamawi akan nanya gini sama saya. Ini sudah biasalah. Saya, Pak Hendra ini pasti udah sering dengerin orang ngomong gini, Pak, saya udah doa loh Pak, saya udah puasa loh Pak, kok Tuhan gak jawab? Tidak tahukah kita kalau kita ngomong gitu, kita adalah orang yang betul-betul sangat agamawi. Karena kita mikirnya apa yang saya lakukan itu menentukan nanti apa yang Tuhan akan kasih sama saya. Berarti kalau saya tidak lakukan ini, saya nggak layak sama Tuhan. Dia mengukur semuanya lewat lamanya dia berdoa, beratnya dia berdoa, bobotnya dia berpuasa. Orang pengikut Yesus, orang Kristen akan ngomong gini, saya udah puasa Pak, saya sudah berdoa Pak. Mukanya senyum sambil nangis. Saya udah ngalami kelegaan Pak, saya puas, saya diubahkan Tuhan Pak selama proses ini Pak. Saya dibentuk sama Tuhan Pak, iman saya makin bertumbuh Pak. Terus kita yang dengerin ngomong gini, loh sudah terima tau jawaban doanya? Belum Pak, belum lihat. Tapi itu gak penting buat saya. Kenapa? Karena orang Kristen yang dia kejar bukan jawaban doa, yang dia kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Beda levelnya. Yes, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu identitas. Percuma kita bilang gini, kamu anak, kamu begini segala macam, terus kita bingung. Oke, saya anak, tapi kita masih pikirannya apa? Saya harus lakukan ini supaya Tuhan nanti melayakkan saya. Makanya sering toh dari atas mimbar berdoanya begini, Tuhan layakkan kami memulai ibadah kami. Kedengarannya sangat kudus, tetapi itu pernyataan yang sangat menyedihkan sebenarnya. Harusnya apa? Tuhan makasih ya, bahwa hari ini kami sudah dilayakkan.
Karena Yesus katakan selesai di kayu salib ribuan tahun yang lalu. Makasih ya Tuhan, bahwa hari ini Engkau melihat aku. Bapa di sorga lihat aku, bukan lihat dosaku. Bapa di sorga lihat Yesus dengan pengorbanan yang selesai. Itu sebabnya di hadapan Dia setiap hari kita sempurna, kita dikuduskan setiap hari. Itu Injil, itu kebenaran, itu status, itu identitas. Jadi kalau kita ngerti itu, merdeka kita ke depannya. Jadi orang-orang seperti begini adalah orang yang terus belajar terima dari Tuhan. Makanya kekristenan adalah terima toh. Baru nanti hubungan horizontal, selalu Alkitab ngajarin untuk memberi. Dimulai dari titik memberi, gak pernah dari titik menerima. Di sininya menerima, vertikalnya menerima. Makasih Tuhan, tiap hari bangun pagi, makasih Tuhan, Engkau baik buat saya Tuhan. Engkau gak pernah berseberangan sama saya, kasih-Mu tanpa kondisi Tuhan. Penuh toh di dalam sini toh, dapat terbaik toh dari Tuhan, baru bisa memberikan yang terbaik. Saya nggak bisa kasih botol minum ini kalau saya nggak punya botol minum ini. Saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik. Gimana caranya punya yang terbaik? Terima dari Tuhan. Sesederhana itu. Makanya bukan agama. Agama selalu mulai dari titik memberi, memberi. Kekristenan nggak gitu. Mulainya apa? Menerima. Satu-satunya Tuhan. Ini kebanggaan orang Kristen harusnya, yang turun dari tahtanya, yang sebenarnya Alkitab katakan dia tuh kaya jadi miskin buat saudara sama saya, supaya kita yang tadinya miskin, yang berhadapan sama hukuman dosa, jadi kaya karena dia. Satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya, menjelma jadi manusia, firman jadi manusia. Dan bahkan yang hebatnya lagi dia katakan begini, yang sakral bukan gedungnya nak. Dulu di perjanjian lama orang datang ke dalam sebuah tempat di mana hadirat Tuhan akan datang di situ. Sekarang yang aku buat lebih dahsyat. Bahkan kitab Hagai katakan begini, rumah yang terkemudian akan sangat megah daripada, akan lebih megah daripada rumah yang terdahulu. Siapa rumah itu? Orang, saya percaya ya, Hagai pas dia nulis gitu, mungkin dia mengerti, mungkin juga enggak. Ini nubuatan apa ya dia tulis di kitabnya? Ribuan tahun setelah itu, tiba-tiba Yesus bilang begini, ada yang melebihi bait Allah. Markus 13 ayat 1, mereka keluar dari bait Allah, murid-muridnya bilang gini, lihat batu-batu ini sangat besar, bangga sama gedungnya toh. Yesus bilang begini, bentar lagi semua ini akan dihancurkan, thrown down. Bapak Ibu, banyak orang bangga sama tempatnya, padahal yang megah bukan tempatnya. Karena itu semua dipertajam sama Paulus. By the way, yang Yesus katakan tadi ya, bait Allah yang kedua hancur, dihancurin sama tentara Romawi, hancur. Bapak Ibu kalau keluar tembok kota tua Yerusalem itu masih ada bongkah-bongkah batunya. Yang bekas bait Allah kedua apa sekarang? Masjid Al-Aqsa di atas itu, di bawahnya tembok ratapan toh. Mereka nangis-nangis mengharapkan kedatangan Mesias yang pertama. Kita ke sana berterima kasih sama Tuhan, berdoanya beda. Kayak kita mengharapkan kedatangan Mesias yang kedua kali, beda udah. Jadi mereka berpikir kalau nggak ada bait Allahnya, Yesus nggak datang Mesiasnya. Semua itu dipertajam sama Paulus. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sesuatu yang sakral, di mana Tuhan itu bertemu di dalam sebuah tempat. Tabernakel Musa, bait Allah 1, 2, dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan berjumpa dengan saudara di sini, dalam sini. Apa nggak hebat itu kekristenan? Dahsyat. Itu identitas. Makanya kita ini bisa berdoa di mana saja, bisa berdoa dari posisi apa saja, lagi tiduran bisa berdoa.
Bahkan dengan kondisi apa saja kita bisa datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Agama ngajarin begini, bersih-bersih dulu kamu, baru nanti kamu masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kamu percaya. Makanya banyak orang Kristen ngomong gini, aku nggak layak Pak ke dalam gereja Pak, aku masih banyak dosanya Pak. Perhatikan analogi ini, nggak ada orang seka-seka sebelum mandi, nggak ada. Kamu ngapain seka-seka? Mau mandi? Lu ya mandi aja, ngapain seka-seka? Dalam kondisi apa saja, dalam posisi apa saja, dalam waktu apa saja, kita tinggal bilang gini, Tuhan Yesus, kita langsung ada di dalam tahta kasih karunia Bapa di sorga. Itu hebatnya kekristenan. Itu identitas. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah sebuah hubungan, relationship. Makanya firman Tuhan katakan apa? Kebenaran itu memerdekakan hidup kamu. Kita terima yang terbaik nih dari Dia. Hidup ini berkelimpahan dengan kebaikan Tuhan. Alkitab gak pernah ngajarin kelimpahan itu adalah harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Gak ada. Kerdil rohani kita mikirin gituan. Ketika kita terima itu yang terbaik di dalam sini, damai sejahtera, sukacita, pertumbuhan rohani, pertumbuhan karakter yang tahan uji, iman yang teguh dan lain sebagainya. Ketika kita terima di sini, kelimpahan dalam sini, kita memberikan yang terbaik. Gak usah disuruh, overflow udah. Itu yang saya katakan, firman gak jadi kebodohan lagi. Firmannya overflow. Nah, kita tarik lebih dalam lagi ya. Coba lihat Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Coba lihat ini. Udah terima tuh dari Tuhan. Sekarang coba lihat ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perhatikan kalimat ini, saling mengasihi kan? Ini hubungan horizontal ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dasarnya itu, sama seperti aku telah mengasihi kamu, atau saya bisa narasikan begini, sama seperti kamu telah menerima kasih Tuhan, terima dulu kasih Tuhan, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kasih saya kepada orang itu tidak berdasarkan kasih orang itu kepada saya. Kasih saya kepada dia dan kepada sesama berdasarkan kasih Yesus yang sudah saya terima. Jadi nggak pakai usaha saya, upaya-upaya saya enggak. Saya terima dulu dari Tuhan, dapat kebaikan Tuhan melimpah di dalam sini, baru saya bisa berikan yang terbaik. Kalau kita mengerti siapa kita di dalam Dia hari ini, merdeka kita. Secara vertikal kita tidak salah, secara horizontal kita tidak salah. Sekarang saya balik ya, saya balik. Vertikalnya memberi, agamawi itu, memberi. Wah, mulainya dari memberi. Siapa sih yang begitu? Siapa yang mulainya memberi? Marta. Marta. Di dalam pikiran orang agamawi kan pasti kan ngomong beginilah, Tuhan, dia kan pelayanan. Dia kan sedang memberikan kepada Tuhan. Kok salah Tuhan? Tuhan bilang ini, pelayanannya nggak salah, mulainya salah. Titik mulainya salah. Titik Marta memulai sebuah pelayanan dari titik memberi, salah. Makanya dia bilang apa? Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dengan banyak perkara. Loh, maksudnya apa? Duduk dulu seperti Maria. Terima dulu dari saya. Terima dulu kebaikan saya. Belajar dulu terima. Belajar dulu terima kado terindah dalam hidupmu. Penuhi hidupmu dengan kasihku. Baru kamu bisa melayani. Orang ya kalau memberi dulu, agamawi toh, ketika masuk ke dalam hubungan horizontal pasti menghakimi. Makanya Marta bilang apa? Suruh dia membantu aku. Oh, nggak tahu diri tuh orang, dia marah-marah, dia komplain soal Maria, menghakimi. Makanya orang-orang seperti itu pasti akan menghakimi. Jadi ketika dia memberi kepada Tuhannya, masuk ke dalam horizontal, dia akan selalu mau menerima dari orang.
Itu bahaya. Kalau titik horizontalnya menerima dari orang, kita berarti menuntut orang lain untuk memberikan kepada saya supaya saya puas. Makanya timbul frasa-frasa seperti begini, saya sedang mencari orang yang tepat dalam hidup saya. Gak ada. Mana ada orang yang tepat? Istri saya nggak bisa menjawab kebutuhan Billy Lantang dari A sampai B, sampai Z. Nggak ada orang yang tepat. Yang ada adalah saya harus jadi orang yang tepat buat dia. Kebalik-balik kan akhirnya. Ketika saya menerima dari Tuhan, ketika hidup saya dipenuhi dengan kasih Tuhan, saya sekarang sanggup Tuhan untuk memberi yang terbaik juga kepada Tuhan dan kepada manusia. Jadi saya bangun pagi, saya mengambil keputusan untuk jadi orang yang tepat, jadi suami yang tepat buat istri saya. Saya bangun pagi, saya mengambil keputusan jadi istri yang tepat buat suami saya. Tapi suami saya lagi nggak karu-karuan, Pak. Ketika dia memberikan yang terbaik, dia akan berdoanya beda udah. Orang ya, yang nuntut orang, dari cara dia minta doanya juga udah beda. Pak, doain suami saya Pak, brengsek tuh orang Pak. Tapi ketika dia mulai dari titik memberi yang Alkitab ajarkan, jadi hamba buat semua orang, dia akan ngomong gini, doakan ya Pak, suami saya lagi nggak di rumah dia Pak, lagi kabur Pak. Oh, dia nggak keluar kata-kata umpatan, dia ngomong gini, dia itu baik Pak, dia anak Tuhan, dia luar biasa, dia sudah dimeterai dengan keselamatan. Saya percaya, saya perkatakan berkat atas hidupnya. Bantu doa ya Pak, saya percaya dia pasti balik. Itu hebat bro. Beda sama orang ini, doain suami saya Pak. Kenapa? Brengsek dia Pak. Beda, udah beda. Makanya orang Kristen mengejar penyertaan Tuhan sebelum dia mendapat jawaban doa. Dia nggak kejar jawaban doanya, karena dia paham begini, nanti kalau Tuhan kasih jawaban doa dan itu sesuai sama waktunya Tuhan, pasti jawaban itu akan memberikan kebaikan bagi saya. Ya, bayangin ya, orang Kristen yang ngerti identitas di dalam Tuhan ya, bahwa dia adalah anak. Coba baca dulu ya, Roma 8, coba lihat Roma 8 ayatnya yang ke 17. Roma 8 ayat 17. Coba lihat identitas yang luar biasa ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perhatikan kata menderita, di situ artinya simpateko. Simpateko artinya kita mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya, seiring, senyawa. Jadi percuma kalau kita disebut anak ahli waris sama orang yang punya hak penuh untuk menerima semua janji Tuhan, kalau kita tidak simpateko, kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Itu sebabnya ayat ini menjadi rancu, orang akhirnya tidak ngerti siapa dia di dalam Tuhan, karena dia tidak tahu, dia tidak sadar apa yang Tuhan sudah lakukan buat dia. Dia terjebak di dalam sistem agamawi. Sekali lagi, saya mau ingatkan, hormati agama Kristen, hormati denominasi, sinode, tata ibadah, hormati hamba Tuhan, jangan dikultuskan, kejar Yesusnya, beres sudah. Orang yang mengkultuskan tata ibadah, dia akan mencibir gereja lain. Ih, gereja kamu nggak tepuk tangan, nggak seperti aku, enak di gerejaku rame, gereja kamu kering. Orang dari gereja yang tidak tepuk tangan mencibir kita yang di sini. Ih, gereja kamu tepuk tangan, nggak menghormati hadirat Tuhan, tahu? Hadirat Tuhan tuh mesti sunyi. Ngapain tepuk tangan rame-rame gitu? Nggak ada habisnya. Ngapain coba? Saya percaya kalau kita mengerti ini dengan benar hari ini, kita tahu siapa diri kita di dalam Kristus Yesus, kita merdeka Bapak Ibu. Kita nggak kejar-kejar lagi jawaban doa. Kita nggak lagi keluarin frasa-frasa, aku udah doa, aku udah begini, kok Tuhan nggak jawab. Kita mempertanyakan Tuhan. Kita akan ngomongnya beda. Kita akan ngomong gini, aku udah doa, aku udah puasa, itu semuanya untuk kebaikanku.
itu semuanya untuk menguatkan aku, bukan untuk ngatur-ngatur Tuhan. Bukan kayak kasino, kasih umpan nih. Kan kasino gitu toh, kasih umpan berharap dapatnya lebih besar, enak aja. Bapak Ibu, di kitab Timotius dengan jelas dikatakan, Bapak Ibu sama saya datang ke bumi ini tidak bawa apa-apa. Nanti kita keluar dari bumi ini, kita juga tidak membawa apa-apa. Coba ya, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, coba lihat. By the way, waktunya sampai jam berapa ya? Jam 12. Kasih tahu ya waktunya ya. Saya ntar kebablasan ngomong terus. Ntar saya sambung lagi, banyak yang saya mau sampaikan, nanti saya sambung lagi di ibadah berikutnya ya. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa apa? Sesuatu apa? Ke dalam dunia, betul? Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Itu jelas banget. Kita masuk ke dalam dunia nggak bawa apa-apa, kita keluar nggak bawa apa-apa. Semua kita nih dalam ruangan ini keluar dari rahim ibu nggak pakai baju. Ada amen, saya amen duluan. Nggak mungkin ada orang bilang gitu, Pak, kesaksian loh Pak, saya waktu keluar dari rahim ibu saya udah pakaian lengkap. Nggak mungkin, bisa menjerit susternya. Hah? Bayinya lahir udah pakaian lengkap? Nggak mungkin lah. Kita keluar dari rahim ibu kita tidak pakai baju. Artinya kita datang ke bumi ini nggak bawa apa-apa. Di saat itu tubuh kita yang mungil itu dibersihkan toh, dibersihkan, dikasih baju. Bisa komplain, bisa milih bajunya? Nggak bisa. Suster, boleh yang lain nggak bajunya? Bisa menjerit susternya. Udah bisa ngomong anaknya, nggak bisa ngapain, nggak berdaya. Dikasih baju cuman diam aja, nangis, nggak berdaya. Di detik kita menutupkan mata di bumi ini, kembali tubuh kita dimandikan, betul? Dikasih lagi apa? Baju. Bisa komplain? Gak bisa. Mana ada orang di peti mati posisi begini toh biasanya, lagi ada yang melayat, tiba-tiba jenazahnya megangin tangan yang melayat, tolong kasih tahu keluargaku jangan pakai jas ini, aku nggak suka. Terus dia gini lagi, gak ada. Bubar yang melayat. Gak ada. Saya yang mandikan jenazah papa saya tahun 2010. Saya yang mengenakan jas kesukaan dia. Saya tanya sama mama, ini jasnya papa suka ini sepatu yang dia suka. Saya pakein dengan tangisan. Bisa komplain dia? Nggak bisa. Di dua event ini, masuk dan keluar, datang dan pulang, kita telanjang, kita dikasih baju, dan tidak berdaya. Apa yang kita kejar? Mau ngejar apa? Mau kejar apa di sini? Semuanya punya Tuhan kok. Makanya kalau kasih persembahan sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku memberikan yang terbaik buat Tuhan. Titik, nggak ada kondisinya. Karena semua punya Tuhan. Itu identitas. Saya anak, saya ahli waris kerajaan sorga, dan saya punya hak atas semua janji-janji Tuhan. Kalau saya mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidup saya. Saya berdoa, Bapak Ibu, firman ini mengubahkan cara kita berpikir, mengubahkan kehidupan kita. Dan hari ini, kalau nanti Bapak Ibu pulang, bilang, Tuhan terima kasih ya. Bahkan setiap pagi kalau Bapak Ibu bangun, Tuhan makasih, bahwa kebaikan Tuhan gak pernah tanpa kondisi. Ini kalau secara gamblangnya gini deh, aku tuh gak ngapa-ngapain ya, saya belum punya kesempatan untuk mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai juru selamat. Dia udah mati buat saya. Coba bayangin, coba. Itu arti turun dari tahtanya. Sebelum Bapak Ibu sama saya punya kesempatan untuk menerima dia sebagai juru selamat, untuk bertobat, untuk kembali misalnya kepada jalan dia, untuk percaya sama Yesus, dia sudah mati di kayu salib.
Itu arti memberi. Dia memberi kepada kita dan kita menerima. Dan itu susah banget untuk dimengerti sama banyak orang, kecuali GB Emuna. Ini semua mengerti semua. Ini saya dari tadi cuma curhat aja. Ini muka-muka dewasa kok di sini. Muka-muka mengerti. Dari tadi itu ngeliatin muka-muka dalam hati ini, roh saya ini dewasa semuanya di sini. Amin. Yuk kita belajar terima. Karena gini loh, kado terindah sudah dikasih. Ada dua hal manusia tidak sadar dia terima terbaik dari Tuhan. Pertama, dia nggak pernah buka kadonya, alias dia nggak pernah diajarin kebenaran. Dia nggak tahu, dia tidak pernah disingkapkan tentang kado itu. Dia nggak pernah buka. Yang kedua, dia mikir gini, itu bukan buat saya, itu buat orang lain. Semua kita diberikan kado terbaik itu sama Tuhan, dan semua kita sudah dilayakkan sama Tuhan. Karena meterai keselamatan lewat satu katanya dia, teleo, tetelestai, finish, selesai di kayu salib. Saya tutup sama ini. Manusia diciptakan di hari keberapa? Ayo, hari ke-6 ya. Hari ke-7-nya Tuhan ngapain? Istirahat toh. Bayangin ya, manusia baru diciptakan masuk ke dalam perhentian Tuhan. Itu sabat yang sebenarnya itu. Masuk ke dalam cengkeraman Tuhan, istirahat. Kekristenan dimulai dari posisi itu. Terus manusia jatuh dalam dosa toh. Oh, manusia dituntut untuk melakukan ritual-ritual. Betul, betul. Terjadi kok di perjanjian lama. Lakukan ini supaya kamu dilayakkan, betul. Semua begitu. Yesus datang toh. Selesai di kayu salib. Kekristenan dimulai dari situ. Penebusan dan kekristenan, pemulihan posisi identitas dimulai ketika dia katakan selesai. Kita masuk ke dalam hadiratnya dia, masuk dari posisi istirahat dalam dia. Makanya sabat sama dia ditentang, ritualnya maksudnya. Dia lakukan, dia sengaja lakukan mujizat di hari sabat. Karena dia lagi kasih tahu sama mereka, bukan ritualnya, tapi hatimu masuk ke dalam perhentianku. Hatimu tinggal di dalam kasihmu. Oh, itu pembahasan yang luar biasa lagi, Yohanes 15. Tinggal di dalam kasihku, artinya gini, kamu tuh tinggal di sini toh. Sebelumnya dia bahas apa? Kamu tuh ranting melekat kepada pokok anggur. Ranting melekat kepada pokok anggur nggak pakai usaha. Udah begitu. Di bawahnya dibilang apa? Tinggal di dalam kasihku. Aku sudah mengasihimu, sekarang tinggal dalam kasihku. Stay in my love. Meno bahasa Yunaninya. Kalau kamu tinggal dalam kasihku, sukacitaku menjadi sukacitamu. Oke? Kita tarik lagi ke Filipi. Bersukacitalah di dalam aku. Kita bahas lagi. Terus Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Terus bersukacita di dalam, terus sampai ayat 7. Damai sejahtera yang melampaui akal budi akan memelihara hidupmu. Tinggal dalam kasihku, sukacitamu penuh, damai sejahtera yang melampaui akal budi menjadi milikmu. Bapak Ibu baca di Galatia 5 ayat 22. Buah roh ada 9 toh. Dimulai dari apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Urutannya begitu. Alkitab tidak kontradiktif. Alkitab ditulis 1500 tahun. Puluhan penulis dalam waktu, bahasa, kultur yang berbeda-beda, tidak pernah kontradiksi. Yohanes tulis begitu. Filipi ditulis sama Paulus. Paulus tulis lagi di Galatia. Buah roh, kasih, sukacita, damai. Urutannya nggak sembarangan. Tinggal di dalam kasihku, sukacitaku jadi sukacitamu. Bersukacita di dalam Tuhan, damai sejahtera yang melampaui akal budi menjadi milikmu. Itu nggak pakai usaha. Dia cuma bilang gini, tinggal dalam kasihku. That's it. Artinya sadar bahwa aku sudah mengasihi kamu. Itu aja, mulai dari titik itu. Mulai dari titik duduk seperti Maria, menerima kebaikan Tuhan, penuh di dalam sini, otomatis memberikan yang terbaik. Saya berdoa ini menjadi landasan bagi hidup kita hari ini. Dan kita harusnya bangga bilang, saya orang Kristen, saya pengikut Yesus, dan saya udah puas. Jawaban doanya belum saya terima, tapi saya udah puas, saya udah dilegakan, karena hidup saya berkelimpahan di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.
Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat keindahan bersama dengan Yesus. Terima kasih buat identitas, bahwa kami itu adalah anak ahli waris dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Terima kasih bahwa kami hari ini sadar bahwa kami mulai dari posisi menerima dari Tuhan, supaya kehidupan kami berdampak. Tuhan berkati gereja ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu hari ini yang hadir. Berkati Pak Hendra sebagai gembala sidang di tempat ini, keluarga, dan juga semua jemaat yang ada, keluarga mereka. Berkat-Mu tercurah ya Tuhan, khususnya di musim ini, di bulan kedua di tahun ini. Masih panjang bulan-bulan yang akan kami lalui di tahun 2026. Tapi Alkitab mengatakan, Tuhan sudah berjalan di depan kami. Tuhan ada di depan kami, menyiapkan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Berkati gereja ini ya Tuhan, bahwa terus mereka naik bersama dengan Tuhan, bahwa mereka dalam pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, sehingga hidup mereka dipenuhi dengan kepuasan, kelegaan. Semua karena Yesus, semua karena kabar baik itu. Thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, dan Tuhan sendiri yang memeteraikan firman itu dalam setiap hati kami. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.